Lehoma, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku di Aguja Channel. Oke guys, nah kali ini aku mau bahas akantonis, yaitu mengenai gimana sih biar kita bisa lebih dekat lagi dengan anak kecil yang bakal kita jaga gitu guys. Nah, cara mengambil hati anak kecil itu gimana sih caranya? Nah, kalau aku nih ya dulu, namanya juga anak kecil. Anak kecil itu kan paling suka apa? Bermain. Nah, bermain. Anak kecil itu suka bermain. Pertama kali ya kalian ajak kenalan dulu. Misalkan nih, anak kecilnya laki-laki atau perempuan. Misalkan laki-laki, "Sailo, legiu memenga. Wah, lihu leng cai wo. Homoi tongo wana yum yua kolea otong lewana." Nah pasti anak-anak itu yang namanya bermain tuh pasti suka banget. Kalau perempuan ya mumuy leki memenga ele cungi wan mat ya yum yu tongo wana. Nah gitu guys. Nah kalau udah di perkenalan, deketin pelan-pelan kayak gitu, ntar dia lama-lama bakal nyaman sama kita. Anak kecil tuh tahu kok mana yang orang yang mau beneran main sama kita atau yang hanya apa itu namanya, sekedar basa-basi. Itu anak kecil pasti tahu. Anak kecil kalau udah merasa nyaman sama kita itu pasti dia selalu nyari kita buat misalkan mau main, misalkan mau makan apa. Nah itu kalau udah ajak ngobrol pelan-pelan, mumuya sailoa lele chung isik mat ya lele chung isik choy ya kenjule le chung isik mat ya dim ya. Kamu suka makan apa? Kamu suka makan yang manis-manis itu apa? Kayak gitu. Misalkan permen ya, cum sek tongga, cukule lah. Nah itu pelan-pelan pendekatan, pelan-pelan kayak gitu guys. Nah kalau semuanya udah deket, udah bisa nih berinteraksi sama kita. Misalkan anak kecil itu kadang suka nunduk guys, nunduk kayak gitu. Kayak kalau ketemu orang baru kan biasanya kan ada tuh anak kecil yang takut dan dia nunduk nggak mau mandang wajah kita kayak gitu. Nah itu diituin aja. Misalkan mumuya sailo le cuma ya le mong chungoa le tu holek wo le tu holeng wo. Misalkan le tu leng cai wo le tu leng loi ya kamyong. Misalkan dia itu masih malu-malu dan takut, bilang aja ngomu oyu dong lewano le hom hoi dong wana. Nah kayak gitu aja, deketin pepet aja itu anak kecil itu. Nanti misalkan banyak mainan di situ, nanti juga mau sendiri guys, banyak mainan. Misalkan le cum lit waniti ya le yum yuan wun koya Yuan me wun koya mulok pele ya, misalkan kayak gitu. Nah misal anak kecil itu masih tetap aja malu-malu, masih sama majikannya kayak gitu. Biasanya majikan juga agak gitu sih, pelan-pelan. Yaudah pak, dorong ya anak kecil. Hola litong cece wana mami yuco ya cana. Biasanya kayak begitu kadang. Lesi halal litong cece wana kembika le yiko le. Ibunya juga bakal ngasih tahu yiko le mami le mai oke mami mai to mami yuco ifan kung letu yutong cece wan cece yucuku le. Kayak begitu biasanya bosnya, ibunya ngomong kayak gitu, ngasih pengertian sama anaknya. Misalkan anaknya belum lancar ngomongnya, belum lancar misalkan masih 2-3 tahun gitu, mungkin ngomongnya masih belum lancar banget kali ya. Nah itu juga dikasih pengertian guys, pelan-pelan. Dan kalian juga bisa sambil belajar bahasa juga sama anak
kecil yang kalian asuh itu, apalagi kalau ngasuhnya dari bayi. Wah, itu dari bayi tumbuh gede gitu. Itu kalau udah dari bayi gitu biasanya chemistry-nya juga lebih itu banget, lebih deket lagi karena kalian tahu bayinya, terus tumbuh gedenya nah gitu. Nah, misalkan kalian mau di rumah, dalam rumah tuh bosen, misalkan mau main keluar nih ke Kungyun misalkan ya, ke playground bawah gitu. Kalau bos kalian, kalau majikan kalian nggak ada, itu kalian telepon dulu majikan, izin, maksudnya misalkan anaknya yang mau nih, kalau kalau bisa kalian izin dulu sama majikan. Itu kalau majikan nggak ada di rumah. Kalau misalkan majikan ada di rumah ya tinggal ngomong aja. Kalau nggak, kalau kalian masih baru, biasanya ya diikutin sama majikan, ditunjukin ini loh, kalau turun ke bawah mainnya di playground ini, di Kungyun ini. Nah, biasanya dia suka main di sini kayak gitu, biasanya ditunjukin dulu. Nah, nanti kalau udah berikutnya bosnya udah nggak nemenin kalian, udah nggak ngajarin lagi, bosnya kan otomatis mungkin harus kerja ya guys, nggak selalu harus nungguin kalian gitu, nggak mungkin, dia kan punya kesibukan sendiri, punya kerjaan sendiri yang harus dia kerjain di kantornya. Nah, itu kalian telepon aja, telepon bos kalian kalau anaknya mau main ke Kungyun. Soalnya kenapa guys, kalau kalian nggak mau, takutnya nanti kalau ada apa-apa kalian bakal disalahin sama majikan kalian. Nah, kalau kalian udah izin itu kan enak jadinya, kan aku udah izin sama Tatai, kan diizinin, kecuali Tatai nggak ngizinin. Nah, kalau nggak ngizinin ya berarti kalian jangan turun ke bawah guys, soalnya ntar kalau anaknya jatuh apa kenapa-napa, ya biasa, sebenarnya biasa sih anak kecil kayak jatuh terus luka ringan kayak gitu, namanya juga anak kecil. Tapi ada orang tuanya, ada majikannya yang yincim, maksudnya cerewet kayak gitu, yang segala sesuatunya aja anaknya kenapa sedikit langsung dipermasalahkan, padahal itu bukan salah kita. Kadang anaknya Pak Imsing bandel dibilangin, namanya juga anak kecil kan, lompat sono, panjat sana, panjat sini, nah kayak gitu pokoknya guys. Soalnya aku juga pernah ngalamin kejadian dulu, yang anak yang aku asuh guys, itu patah giginya pas kebetulan lagi main sama aku, dan tadinya keluar sama bos aku sih, tapi bos aku lagi ada urusan di tempat lainnya gitu. Terus aku main sama anakku di Kungyun. Nah, secara nggak kebetulan dia tuh manjat kayak gini. Nah, mau turun tuh dia melorot gitu, jadinya giginya kepentok, terus giginya patah dan dia nangis gitu. Terus ya aku panik lah, takutnya kan aku ntar diomelin, tapi kan aku nggak salah, maksudnya aku memang lagi main sama dia dan memang luncun aja, aku nggak bisa nangkep dia karena kan aku di belakang dia, otomatis dia melorotnya cepet kayak gitu. Terus aku telepon sama bos aku, terus langsung bos aku datang ke tempat, terus bilang, oh mosi ya. Nah, terus aku cerita kejadiannya sebenarnya gini loh bos, sebenarnya dia tadi tuh lagi main di depan aku, pas kebetulan aku duduk di sebelahnya. Kamu main HP nggak? Aku nggak main HP, aku bilang gitu. Aku lagi main sama dia tuh, dia kebetulan pas manjat. Nah, karena di sebelahnya sama di depan aku itu ada temen yang lagi pada main, anak-anak kecil, jadi kan aku otomatis nggak bisa nangkep dia kayak gitu, dia melorot aja terus kejeduk gitu. Oh gitu kejadiannya, iya. Karena kalau nggak percaya lah, pasti kan ada CCTV juga guys. Terus bosku, oh gitu ya, terus ditanya sama anaknya. Nah, ini bos itu biasanya kayak gitu guys. Bos itu kalau udah nanya sama kita, terus mau nguji kita tuh jujur apa enggak, itu biasanya nanya lagi sama ke anaknya. Mungkin anaknya belum lancar ngomong, tapi dia setidaknya dia tahu. Anak kecil kan biasanya jujur. Terus bilang, bener kamu tadi kepleset, Cece di mana? Cece ada di belakang, Cece ada dekat aku, lagi main sama akunya aja yang ini nggak hati-hati jadi kepleset. Nah kayak gitu guys, makanya kalian jaga anak kecil, mau jaga orang tua, mau jaga bayi, kalian harus hati-hati dan
mending jujur kalau ada sesuatu, misalkan anaknya jatuh, anaknya kenapa-napa, lecet, itu mending jujur aja sebelum si bosnya itu tahu dari anak itu. Mendingan kalian dulu yang ngasih tahu ke majikan, guys. Oke guys, kiranya itu dulu yang bisa aku sharing mengenai ngejaga anak kecil, dekatan dengan anak kecil yang harus kita jaga. Oke guys, sampai di sini video aku kali ini. Sampai ketemu di next video. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya guys. Mkoisai, bye. Assalamualaikum.